Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur sehingga kita bisa menyampaikan suatu nasihat yang bermanfaat. Salat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Hadirin, ayuhat talib wa talibat, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema, yaitu kisah teladan tentang dosa yang mengalir dan pahala yang mengalir, yakni dosa jariyah dan pahala jariyah. Di dalam hadis Rasulullah SAW berkata, "Idza matal insan in qata'a minhu amaluhu illa min salas." Apabila seorang meninggal dunia, putuslah semuanya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, aw walidin shalih yad'ulah. Yang pertama, perkara yang bakal kekal, yang bakal kita dapatin di abadi, pahala jariyah, yaitu sedekah di dunia. Ketika sedekah kita mewakafkan sesuatu, itu semua akan mengalir pahalanya sampai di akhirat. Kemudian atau ilmu yang bermanfaat. Seseorang guru mengajarkan kepada muridnya ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan oleh muridnya tersebut, dan anak tersebut mengambil manfaat, si gurunya sudah meninggal, itu dapat pahala mengalir. Kemudian anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tua ketika kedua orang tua meninggal. Orang tua mempunyai anak yang soleh, dididik, kemudian orang tuanya sudah meninggal, anaknya selalu senantiasa mendoakannya, selalu senantiasa berbuat amal soleh, maka orang tua mendapatkan pahala jariyah dari itu. Dan kisah teladannya adalah, dan ada juga dari kita ambil, yaitu pahala jariyah atau dosa jariyah dari kisah-kisah terdahulu. Pertama adalah kisah Nabi Adam, kisah anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil adalah anak Nabi Adam yang dilahirkan oleh Siti Hawa dengan kembarannya. Jadi Siti Hawa melahirkan Qabil dengan kembarannya perempuan. Kemudian seiring berjalannya waktu, setahun kemudian atau berapa tahun kemudian, lahirlah Habil. Makanya kita bilang ini Qabil dan Habil. Lahirlah Habil. Habil dan saudara perempuannya. Jadi kembar juga nih Habil dan saudara perempuannya. Kemudian Qabil terkenal dengan wataknya yang tidak taat, kemudian yang egois dan penuh dengan kedengkian. Sedangkan Habil mempunyai watak yang taat, yang soleh, yang bagus. Kemudian kedengkian pertama yang terjangkit pada diri Qabil adalah kedengkian pertama, yaitu ketika ia ingin menikahi saudara kembarnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Adam bahwasanya anak keturunannya tidak boleh menikah sesama saudara kembar, satu lahiran nggak boleh. Jadi disilang. Jadi Qabil punya saudara kembar perempuan, berarti jodohnya adalah Habil. Nah, padahal si Qabil itu dia suka dengan saudara perempuannya sendiri. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu, maka muncullah kedengkian karena Qabil tidak bisa memiliki
perempuan yang dia inginkan. Akhirnya muncullah rasa dengki kepada Habil. Nah, ini adalah kedengkian yang pertama. Dan kedengkian yang kedua yang terjadi pada diri Qabil adalah ketika Qabil mempersembahkan kurban. Qabil ini adalah petani, kemudian dia memanen hasil panennya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban. Kemudian berkurbanlah Qabil dengan hasil panennya. Dan Habil juga berkorban dengan hasil ternaknya, karena Habil ini dia peternak. Jadi Habil mengorbankan juga kepada Allah Subhanahu wa taala hasil ternaknya. Yang berbeda dari sini, hasil kebun dari Qabil adalah yang dikurbankan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya adalah yang kurang bagus. Melihat ketidakikhlasannya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan tersebut tidak diterima. Dan sebaliknya, Habil mempunyai peternakan dan mengorbankan peternakan tersebut. Dari peternakan tersebut, binatang-binatang yang bagus untuk Allah Subhanahu wa taala, yang bagus, yang tidak cacat, kambing, sapi. Kalau kata kita sekarang yang grade A-nya, seperti sapi wagyu misalkan. Yaitu Habil. Akhirnya Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kurbannya. Dan disinilah mulai rasa benci yang kedua terhadap diri Qabil, karena Qabil sudah diterima kurbannya, sedangkan Habil tidak diterima. Sedangkan Qabil tidak diterima. Habil diterima, sedangkan Qabil tidak diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah ini dalam Al-Qur'an, yaitu Watslu alaihim naba'a banai Adama idh qarraba qurbana, dan ceritakanlah kepada kalian, dan ceritakanlah ketika Qabil dan Habil ingin mengkurbankan apa yang harus dikurbankan atas perintah Allah. Idh qarraba qurbanan fataqubbila ahadihima min ahadihima walam yutaqabbil minal akhar, dan diterimalah salah satu keduanya. Yang diterima adalah Habil, sedangkan yang tidak diterima adalah Qabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Kemudian karena sudah mulai dengki dengan Habil, Qabil mulailah hawa nafsunya merajai dirinya, hawa nafsunya menyelimuti dirinya. Dan di dalam Al-Quran disebutkan fatawa'at nafsahu qasla akhihi faqatalah, dan nafsunya mendorong untuk membunuh Habil karena disebabkan oleh kedengkian yang terjadi pada diri Qabil. Oleh sebab itu, Qabil ingin benar-benar membunuh Habil. Fatawa'at nafsahu qatla akhihi faqatalah, akhirnya dibunuhlah Habil. Dan Habil pasrah, dia membunuh Habil pasrah, dan dibunuhlah, terjadilah pembunuhan pertama di dunia ini. Kemudian ketika sudah dibunuh, sudah berdarah, sudah jadi jenazah Habil, Qabil bingung caranya menguburkannya gimana. Soalnya zaman dulu orang pertama membunuh nggak tahu cara mengkafani, cara menguburkan nggak tahu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung gagak. Faba'asallahu ghuraba yab'atsu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan gagak yang dia menggali lubang, kemudian gagak tersebut mencontohkan menguburkan temannya di lubang tersebut. Kemudian berkatalah Qabil, qala ajaztu an akuna misla hadzal ghurab. Sungguh celakalah aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh burung gagak tersebut.
Fasbaha minan nadimin. Dan jadilah Qabil menjadi orang-orang yang merugi. Jadi orang-orang yang menyesal. Itulah kisah Qabil dan Habil. Yang kita ambil pelajarannya di sini adalah Qabil menjadi manusia pertama yang membunuh orang. Dan daripada saat itu sampai hari kiamat, Qabil akan mendapatkan dosa jariyah dan apa yang bertanggung jawab apa yang dia lakukan. Qabil. Ini adalah kisah pertama yang patut kita ambil pelajarannya. Kemudian kisah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan istrinya di sebuah lembah, tidak ada satu kehidupan pun di sebuah lembah di antara gunung batu, tidak ada satu kehidupan pun. Dilakukanlah oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, kemudian jalan menuju lembah tersebut. Nabi Ibrahim menaruh atau meninggalkan Siti Hajar dan anaknya Nabi Ismail. Ketika ditaruh di padang yang tandus, tiada ada sesuatu pun kehidupan, Siti Hajar bilang kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau tinggalkan kami?" Nabi Ibrahim terus meninggalkannya, tidak menoleh sedikit pun. Kemudian berkata lagi Siti Hajar, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau meninggalkan kami?" Terus Nabi Ibrahim tidak menoleh. Kemudian Siti Hajar bilang, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau tinggalkan kami karena Allah." Begitu kuat keimanan seorang Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim yang menoleh, kemudian dia berkata, "Iya, karena Allah." Kemudian berkatalah Siti Hajar dengan keimanan yang begitu kuat, "Idzan la yudhi'unallah." Idzan kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya ditinggallah Siti Hajar dan Nabi Ismail di sebuah padang yang tandus, gersang, nggak ada kehidupan. Sebagaimana firman-Nya, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram." Nabi Ibrahim berkata kepada Tuhannya, "Wahai Rabbku, aku telah meninggalkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada satupun tumbuhan, tidak ada satupun kehidupan, tandus, gersang, dekat rumahmu, wahai Allah yang dihormati, Baitukal Muharram, yang begitu mulia, rumahmu mulia." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seperti itu, dan Nabi Ibrahim tetap dengan meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan perbekalannya habis waktu itu. Siti Hajar dan Nabi Ismail kebingungan mencari makanan, mencari air, mencari rezeki, dan dia berjalan di antara gunung bebatuan, di antara bukit yang bernama Safa dan Marwah, dari kecil melihat makanan, mencari minuman, mencari sumber air. Dan di padang pasir terkadang ada fata morgana. Jadi ketika Siti Hajar naik ke Bukit Safa, dia melihat seakan-akan danau di Bukit Marwah. Kemudian dia lari lagi ke Bukit Marwah, dan seakan-akan dia melihat ada sebuah danau di Bukit Safa. Adalah fata morgana, yang dimana manusia mulai menghayal atau itu adalah pantulan dari tempat lain gitu. Lari dari kecil keletihan, udah sampai kehabisan tenaga, akhirnya kembali ke tempat Ismail yang ditinggalkan di sebuah batu. Kemudian sebuah batu, dan di batunya itu ada tanah. Dan dari situ Allah Subhanahu wa taala ketika Siti Hajar kembali dan ke Ismail melihat bayinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat, yaitu berupa air yang terpancar dari bawah kaki, dari tanah bawah kaki Nabi Ismail terpancar.
Dan spontan waktu itu Siti Hajar orang Mesir, dia bilang Zam-Zam. Karena bahasa Mesir air yang terpancar itu adalah Zam-Zam. Spontan bilang Zam-Zam. Akhirnya Siti Hajar dan Nabi Ismail minum dari air Zam-Zam tersebut dan mereka berdua bisa hidup di padang pasir tersebut. Dan pada sore harinya suku Jurhum dari wilayah Yaman datang ke wilayah Arab. Mereka ingin mencari sumber air karena di daerah mereka sumber air sudah habis, sudah nggak bisa ditanami. Dan mereka melewati sebuah lembah yang di situ ada Siti Hajar dan Nabi Ismail, dan mereka melihat di atasnya ada burung berterbangan. Dan burung berterbangan itu menandakan adanya air. Dan akhirnya suku Jurhum tersebut ke lembah tersebut dan menemukan Siti Hajar dan Nabi Ismail. Kemudian mereka meminta izin untuk tinggal di sana. Wah ibu, aku ingin tinggal di sini bersama teman-temanku. Gitu. Ingin hidup berkebun di sini, berternak. Kemudian nanti hasilnya kita bagi ke ibu, gitu kan. Kemudian Siti Hajar mengiyakannya, membolehkannya, mengizinkannya. Gitu. Tapi dengan syarat air ini yang punya Siti Hajar. Akhirnya dalam waktu sekejap Allah Subhanahu wa taala menjadikan, dalam waktu satu hari itu Allah Subhanahu menjadikan sebuah padang tandus yang gersang, sebuah padang tandus yang tidak ada kehidupan sedikit pun, itu menjadi sebuah kampung. Jadi ada kehidupan, ada sumber air, ada kehidupan, ada orang di situ, ada orang banyak, ada pemukiman dalam waktu satu hari. Dan negeri itu sekarang dinamakan dengan negeri Mekah Al-Mukarramah. Dan pelajaran penting dari sini adalah ketika usaha mencari air, lari dari Bukit Sofa dan Marwah, ketika Siti Hajar lari dari Sofa dan Marwah, Siti Hajar mendapatkan pahala. Sebab kenapa? Karena ritual umroh dan haji adalah sa'i di antara Bukit Sofa dan Marwah, lari kecil. Dan dari situlah pada saat itu orang yang melaksanakan umroh atau haji, Siti Hajar kebagian pahala jariahnya. Jadi itulah pahala jariah. Jadi itu adalah pelajaran penting. Semoga kita mengambil banyak pelajaran tersebut sehingga kita bisa jadi menjadikan diri kita panutan sehingga banyak yang ngikutin, kemudian menjadi pahala jariah buat kita. Dan menjauhi dari sifat diri kita panutan yang tidak baik bagi orang lain, diikutin orang lain, dan menjadi malapetaka buat kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.